Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Orang yang harus dihindari dalam kehidupan ini adalah orang yang suka memanas-manasi. Ya, ini dia saudara-saudara. Ini orang yang suka ngomporin orang katanya. Orang yang suka ngipasin orang. Saya pelajari kenapa harus kita hindari. Yang pertama karena orang yang suka memanas-manasi ini biasanya bicaranya tidak benar. Bicaranya putar balik. Kenapa? Karena dia bicara dengan tujuan tertentu. Sehingga dia akan menyesuaikan situasi. Orang seperti ini adalah orang yang akan menghalalkan segala cara. Coba saudara pelajari. Orang yang memanas-manas ini biasanya menjadi penjilat di sekitar orang, dan biasanya senang sikut kiri, sikut kanan, sehingga bicaranya nggak bisa dipegang, putar balik. Di sini ngomong begini, di sana ngomong begini. Nah, ini bahaya saudara. Yang kedua saya pelajari kenapa orang-orang seperti ini harus dihindari. Orang-orang yang suka memanas-manasi, karena tujuannya adalah hanya untuk mencari keuntungan di dalam amarah orang. Orang yang suka memanas-manasi, dia memang cari keuntungan ketika orang marah. Ketika orang marah, nah di situ keuntungannya, di situ kenikmatannya, di situ dia mendapat sesuatunya. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hati-hati. Bahaya sekali kalau di dekat kita ada orang-orang yang suka memanas-manasi. Yang ketiga saya pelajari, mengapa orang yang suka memanas-manasi perlu dihindari. Karena orang yang suka memanas-manasi niatnya jahat. Kenapa? Karena dia ada untuk menciptakan kebencian. Ketika yang satu benci terhadap yang satu, nah di situ suasana yang ditimbulkan dan diciptakan, sehingga orang yang memanas-manasi dimanapun dia ada, selalu yang terjadi adalah perpecahan dan kehancuran. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hati-hati. Kalau saudara tahu orang ini suka memanas-manasi, meskipun dia kelihatannya baik, meskipun dia selama ini cukup bersahabat sama saudara, tetapi ingat ini berbahaya. Bicaranya putar balik, tujuannya hanya mencari keuntungan dalam amarah orang, niatnya jahat karena akan menciptakan kebencian. Dan yang keempat saya pelajari, orang yang suka memanas-manasi harus kita hindari. Kenapa? Karena orang yang suka memanas-manasi baru puas kalau ada keributan. Memang itu yang dia cari, memang itu tujuannya, memang itu keuntungannya. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan apa yang firman Tuhan katakan tentang kita sebagai orang percaya, bahwa Tuhan mau kita menjadi pembawa damai. Karena kita berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Berarti sebelum kita membawa damai, kita belum bisa disebut sebagai anak-anak Allah. Tapi ketika kita membawa damai, kita adalah anak-anak Allah. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari-Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang memanas-manasi. Karena di tengah-tengah dunia yang penuh dengan persoalan ini, ada banyak orang yang justru mencari keuntungannya, justru mencari kehidupannya dengan memanas-manasi orang. Tetapi kita orang percaya, kita ada untuk membawa damai, kita ada untuk menyatakan kasih Allah, kita ada untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program kali ini, dalam pembahasan tentang memanas-manasi, kita mau sama-sama belajar dari 2 Samuel pasal yang ke-20, 2 Samuel pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7, 2 Samuel
pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 di bawah judul perikop pemberontakan Sheba. 2 Samuel pasal 20 ayat 1 sampai 7, demikian firman Tuhan. Kebetulan ada di sana seorang Dursila bernama Sheba bin Bikri, orang Benyamin. Ia meniup sangkakala serta berkata, "Kita tidak memperoleh bagian daripada Daud. Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahnya, hai orang Israel." Nah, perhatikan kan, ini memanas-manasi kan. Perhatikan dia bilang apa? Kita tidak memperoleh bagian daripada Daud. Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahnya, hai orang Israel. Ayat 2. Lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud. Lihat kenapa? Karena memanas-manasi. Sheba ini memanas-manasi rakyat. Dan orang yang suka memanas-manasi, dia tahu saatnya, dia tahu kepada siapa. Nah, ini bahayanya. Bicaranya putar balik kan. Ayat yang kedua. Lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Sheba bin Bikri. Sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari sungai Yordan sampai ke Yerusalem. Sampailah Daud ke istananya di Yerusalem. Lalu raja mengambil ke-10 gundik yang ditinggalkannya untuk menunggu istana. Kemudian dimasukkannya mereka dalam sebuah rumah di bawah penjagaan. Ia memelihara mereka tetapi tidak dihampirinya. Mereka tetap terasing seperti janda sampai hari mati mereka. Berkata raja kepada Amasa, "Kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari. Kemudian menghadaplah lagi kemari." Lalu pergilah Amasa mengarahkan orang Yehuda, tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan raja baginya. Lalu berkatalah Daud kepada Abisai, "Sekarang Sheba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom. Jadi engkau bawalah orang-orang tuamu ini dan kejarlah dia, supaya jangan ia mencapai kota yang berkubu, dan dengan demikian ia luput daripada kita." Lalu Yoab orang Kreti dan orang Pleti dan semua pahlawan keluar menyusul dia. Mereka keluar dari Yerusalem untuk mengejar Sheba bin Bikri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Sheba bin Bikri kata Alkitab adalah seorang yang dursila dan pekerjaannya adalah memanas-manasi orang. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini juga perlu kita mengerti. Ada saatnya kita tidak bisa menghindari orang-orang di sekitar kita yang senang memanas-manasi orang. Tetapi yang bisa kita buat, bagaimana kita menghadapi orang yang suka memanas-manasi. Yang pertama, ketika kita mendapat informasi dari orang-orang yang suka memanas-manasi, belajar cek and recheck semua informasi yang disampaikan. Kita ini punya kebiasaan kuping tipis, dengar berita apa langsung bereaksi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan pernah bereaksi apapun sebelum kita tahu itu adalah kebenaran. Saudaraku, dunia ini punya istilah begini, bad news is a good news. Bahwa yang namanya berita baik itu yang adalah berita sesungguhnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berita baik yang harusnya berita sesungguhnya telah berubah menjadi berita buruk yang menjadi berita sesungguhnya. Makanya istilahnya bad news is a good news. Di mana ada berita buruk, di situ ada berita besar. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, ketika engkau mendengar berita, jangan langsung percaya. Ketika orang menyampaikan tuduhan, jangan langsung percaya. Ketika orang menyampaikan fitnah, jangan langsung bicara dan langsung bereaksi, langsung terima. Jangan. Cek dulu kebenarannya, recheck lagi dengan orang-orang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sehingga kita bisa tahu betul benarnya semua informasi yang disampaikan kepada kita. Kelemahan banyak pemimpin gereja, kelemahan banyak pemimpin politik adalah kita punya kuping tipis. Ada orang datang dan mulai memanas-manasi kita, kita langsung bereaksi. Cek and recheck dulu semua informasi yang disampaikan. Ini penting karena kalau informasi yang kita terima salah, maka keputusan yang kita ambil juga salah. Tapi kalau informasi yang kita terima benar, keputusan yang kita ambil pun akan benar. Jadi yang pertama, cek and recheck semua informasi yang disampaikan. Lalu yang kedua, tenang dan kuasai diri. Jangan mudah terpancing. Selalu saya bilang, jangan langsung bereaksi sebelum kita berdoa terlebih dahulu. Jadi tenang, lalu kuasai diri, doa dulu, baru kita bisa bertindak dengan benar, baru kita bisa bersikap dengan tegas, baru kita bisa mengambil langkah yang tepat yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Seringkali sikap kita nggak tepat. Kenapa? Kita nggak tenang.
Tahukah saudara, keputusan yang kita ambil tanpa ketenangan akan menjerumuskan kita pada kehancuran. Tetapi dalam ketenangan, maka keputusan yang kita ambil akan menuntun kita pada kemuliaan. Haleluya. Jadi yang pertama, check and recheck. Sebelum semua informasi itu kita jadikan sebagai bekal dalam hidup kita. Check and recheck dulu semua informasi yang disampaikan, sehingga keputusan yang kita ambil bisa benar. Yang kedua, tenang dan kuasai diri. Jangan mudah terpancing. Lalu yang ketiga, kalau kita tahu orang itu hanya memanas-manasi kita, belajar berani untuk menegur dan menasihati. Kenapa? Karena kalau tidak, orang ini akan berbahaya bukan hanya bagi kita, tetapi bagi orang-orang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selama niat kita baik, selama motivasi kita tulus, biarlah kita tegur dan kita nasihati sungguh-sungguh dari dasar hati kita yang terdalam untuk kebaikan orang itu. Dan yang keempat, menghadapi orang yang suka memanas-manasi, kita harus selalu memiliki tekad untuk membawa damai. Biar orang mau bicara apapun, tetapi kita sebagai anak Allah, kita bicara damai, kita sampaikan damai, kita bersikap damai, kita ucapkan kata-kata yang membawa damai. Jadi ada 4 hal penting bagaimana menghadapi orang-orang yang suka memanas-manasi. Yang pertama, check and recheck dulu semua informasi yang kita terima. Lalu yang kedua, tenang dan kuasai diri. Jangan mudah terpancing. Berdoa dulu sebelum kita menentukan sikap dan mengambil keputusan. Lalu yang ketiga, tegur dan nasihati. Kalau kita tahu memang dia bersalah, dia putar balik dan tujuannya memanas-manasi. Lalu yang keempat, selalu miliki tekad dimanapun saya ada, Tuhan menempatkan saya untuk menjadi pembawa damai. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami juga melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Bapa, hamba juga doa buat mereka taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin mereka selama ini sedang dipanas-panasi orang, atau mungkin di sekitar kami bisa saja ada orang yang memanas-manasi kami, atau jaga kami juga supaya kami tidak memanas-manasi siapapun, karena kami ada untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.